Shalom, selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di ibadah Pos PWJ GKI Family Palembang, Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kiranya penyembahan kita dalam ibadah ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarkanlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilahkan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ibadah ini kita tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman. Mari kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan memasuki pujian yang pertama pada pagi hari ini, yang terambil dari nyanyian kemenangan iman nomor 187, berkat yang tentu Tuhan beri, atau terambil dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia yakin teguh. Kita menyanyikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan Perjanjian Tuhan Yesus. Evangelis Andre dipersilahkan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal sembah sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, juga kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari, sepanjang minggu, Tuhan menolong dan menyertai kami setiap kegiatan kami masing-masing. Hingga pada hari Minggu ini, kami juga mengucap syukur bahwasanya Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Bapa di surga, kesempatan ini kami akan membaca, merenungkan dan mempelajari firman-Mu. Biarlah firman ini tumbuh dalam hati kami, berbuah dalam perilaku kami yang baik, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa iblis yang akan merebut dan mengganggu jalannya pemberitaan firman ini. Kiranya semuanya boleh jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang akan membimbing, itulah yang akan menolong dan mampukan kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saya senang ada yang menjawab luar biasa, ada yang menjawab baik. Namun ada juga yang diam, mungkin sedang ada pergumulan. Tapi saya juga bersyukur bahwasanya kalaupun ada pergumulan, masih tetap datang beribadah kepada Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dua bagian.
dua bagian dalam kitab Lukas. Yang pertama kita buka bagian Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-15. Lalu setelah itu kita akan baca Lukas pasal 6 ayat ke-43 sampai ke-45. Kita baca yang pertama bagian Lukas pasal 8 ayat 15. Kemudian Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Saya akan membacakannya untuk kita. Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah dari firman Tuhan ini di bawah satu tema, berbuah oleh pengajaran firman. Ini kita akan melajarinya lebih dulu di bagian yang kedua di Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Dalam perikop ini tidak terlepas dari perikop sebelumnya, di mana dalam perikop-perikop sebelumnya di situ ada perbincangan Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Di situ diperlihatkan pola hidup dan pola perilaku dari orang Farisi dan orang Saduki. Dalam keterangan Injil Markus dan Injil Matius, Yesus lebih tegas mengatakan mereka seperti ular beludak dan juga seperti kuburan yang terlihat baik di luar tapi ternyata dalamnya adalah busuk. Ini berbicara tentang perilaku hidup yang sebenarnya mereka seolah-olah kelihatan kehidupan rohani yang baik, tetapi motivasi dan sesuatu yang mendukung untuk perbuatan itu bukan berdasarkan kebenaran firman, tapi buah yang dihasilkan dari itu adalah buah yang dihasilkan dari keinginan dunia atau kemauan dia untuk dikenal, untuk disanjung. Jadi buahnya itu adalah buah dari kesombongan dari orang-orang Farisi, sehingga Tuhan Yesus dalam hal ini mengecam mereka seperti ular beludak dan seperti kuburan di mana baik di luar tapi di dalamnya adalah busuk. Dalam perikop pasal 6 ayat 43 sampai 45, ini satu perikop bagian firman Tuhan yang saya pikir dan saya rasa dari kalangan pendidikan yang sederhana, menengah sampai pendidikan tinggi akan sangat mudah memahami ini. Karena ini berbicara tentang pohon dan buah. Jadi orang awam pun akan sangat mudah mengerti firman ini, karena kebanyakan kita berlatar belakang petani. Jadi mengerti tentang kalau pohon ini pasti buahnya ini. Pohon mangga pasti berbuah mangga. Jadi ayat firman Tuhan bagian ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami oleh orang-orang dari berbagai kalangan. Nah, yang orang awam yang tidak terlalu mengerti dunia pertanian mungkin kalau disuruh melihat pohon mungkin kita tidak mengerti itu pohon-pohon apa saja. Tapi ketika pohon itu berbuah, kita akan bisa melihat. Contohnya pohon anggur. Pohon anggur itu kan merambat seperti rambatan-rambatan biasa. Nah, orang yang awam seperti saya dan mungkin beberapa orang juga akan melihat ketika pohon itu belum berbuah atau tidak berbuah, akan menganggap itu hanya seperti semak-semak saja. Hanya seperti tanaman pengganggu.
Tetapi ketika itu berbuah, kita baru mengerti, oh itu adalah tanaman anggur. Begitu juga dengan tanaman-tanaman yang lainnya, misalkan mangga. Kita bisa mengerti itu mangga dari buahnya. Kalau pohon itu berbuah, maka kita, oh itu pohon mangga, oh itu pohon apel, oh itu pohon jeruk. Karena setiap pohon itu dilihat dari buahnya, buah apa yang dihasilkan. Jadi kita dapat mudah mengenali pohon itu ketika pohon itu berbuah, ketimbang pohon itu belum berbuah. Ini juga menggambarkan bahwasanya pola perilaku yang dikontrakan dengan perilaku orang Farisi dan orang Yahudi. Pada saat itu, pada konteksnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman ini. Karena sebetulnya firman dalam bagian ini tentang pohon dan buahnya sebenarnya adalah untuk menegur orang Farisi dan orang Saduki tentang pola perilaku dan kehidupan rohani mereka. Dan Tuhan Yesus mengharapkan buah yang baik itu berasal dari pohon yang baik. Karena tidak mungkin pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik, seperti ada tertulis dalam ayat ini. Penjelasan dari perumpamaan ayat 43 dan 44 itu ada di dalam ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Di sini Tuhan Yesus jelas mengkoreksi perilaku orang Farisi dan orang Saduki. Yang hanya motivasinya adalah untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan Tuhan. Sehingga itulah yang akhirnya pola perilakunya itu tidak sejalan dengan apa yang dikatakan. Mereka mengatakan tentang firman, mereka mengatakan tentang kebenaran, tapi motivasinya adalah untuk diri sendiri. Jadi perilakunya yang terwujud juga tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, yang diharapkan Tuhan Yesus dalam perikop ini, kita menghasilkan buah. Nah, caranya bagaimana kita menghasilkan buah dalam pembelajaran firman, itu akan kita lihat dalam bagian yang kedua yang ada di Lukas 8 ayat 15. Nah, bagaimana kita bisa berbuah? Kalau dalam perikop lain di dalam Markus dan Matius dijelaskan tentang menghasilkan buah secara kuantitas. Ada yang 10 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Itu dalam Injil Matius. Sedangkan dalam Injil Markus dituliskan secara terbalik dari yang terendah ke yang tinggi. Dari 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Ini berbicara tentang kemampuan seseorang untuk berbuah dalam hasilnya dari perenungan firman, pembelajaran firman, dan dari pemberitaan firman yang ia dengar. Lalu bagaimana cara kita, umat Tuhan saat ini bisa menghasilkan buah? Yang pertama adalah menjadi akar, menjadi tanah yang baik. Bagaimana kita bisa berbuah? Pertama adalah kita menjadi tanah yang baik. Seperti khotbah-khotbah sebelumnya dalam channel GKII Family Palembang, kita dalam 4 minggu ini mempelajari tentang pertumbuhan rohani. Mulai dari yang khotbah pertama, tanah yang bibit yang baik, terus kemudian tanah yang baik, dan yang minggu lalu berbicara tentang bertumbuh. Yang sekarang kita berbicara tentang berbuah. Berbuah dari pengajaran iman. Bagaimana caranya supaya kita dapat berbuah? Yang pertama adalah menjadi tanah yang baik. Kenapa kita dalam perikop ini orang Kristen digambarkan seperti pohon dan situasi yang ada di dalamnya? Ada akar yang berada di dalam tanah, ada batang, dan ada ranting-ranting, juga ada buah yang terlihat di luar. Sesungguhnya suatu pohon dapat berdiri dengan baik, berdiri dengan teguh, menghasilkan buah, itu tergantung dari tanah yang di mana ia tumbuh. Jadi orang Kristen itu bisa berbuah tergantung dari di mana dia menancap, di mana dia hidup, di mana dia tumbuh. Jadi tanah yang baik itu adalah orang yang, dalam perikop ini dijelaskan orang yang mau untuk mempelajari firman Tuhan.
Jadi orang Kristen yang mau berbuah dalam kehidupannya, dapat memancarkan kebenaran firman, itu adalah orang yang mau mempelajari firman Tuhan. Kalau dalam perikop ini keseluruhan dari pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15, di sini ada 4 jenis tanah. Seperti yang sudah dikotbahkan sebelumnya, ada 4 jenis tanah yang bisa mengkategorikan 4 orang, bisa juga yang saya pahami adalah mengkategorikan 2 orang. Kategori satu orang yang pertama itu adalah orang yang tidak mengerti dan tidak mau memahami firman. Orang yang tidak mau dan tidak mengerti ini dikategorikan lagi menjadi 3 bagian, yaitu orang yang memang tidak mau mendengar, terus orang yang mau mendengar tapi kalah dengan himpitan dunia, dan yang ketiga adalah orang yang mendengar tapi juga kalah dengan kesusahan hidup, penderitaan dan lain sebagainya. Lalu orang yang kedua adalah orang yang mengerti tentang kebenaran firman, mempelajari dan menyimpannya untuk dia menghasilkan buah. Jadi syarat pertama atau cara pertama orang Kristen dalam saat ini bisa menghasilkan buah adalah mau menjadi tanah yang baik. Karena penabur dalam hal ini Tuhan Yesus, kalau saat ini kita tidak mendengar langsung Tuhan Yesus berbicara, tapi dalam konteks ini Tuhan Yesus berbicara langsung kepada mereka. Dalam konteks di mana kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan langsung, kita ada firman yang sudah dikanonisasi dalam Alkitab. Nah, itulah yang menjadi pedoman kita untuk bisa bertingkah laku, hidup dan menjalani kehidupan. Jadi untuk menjadi tanah yang baik itu adalah pilihan. Kita mau atau tidak. Kita mau berusaha atau tidak menjadi orang yang rindu selalu untuk memperbaiki diri sehingga firman yang ditaburkan itu bisa bertumbuh. Ada kadang orang-orang yang tidak memilih firman yang keras untuk dirinya, hanya memilih firman-firman yang lembut-lembut saja. Ketika berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, ya itu bagian saya. Tapi ketika berbicara tentang penderitaan, itu bukan bagian saya, itu bagian dia dan mereka. Jadi tanah yang baik itu pilihan. Karena dalam tanah itulah ada nutrisi-nutrisi yang akhirnya bisa membuat kita bertumbuh. Nah, dalam hal ini terlihat keadilan dan kebijaksanaan Tuhan sebagai penabur firman. Karena Tuhan yang sama juga menaburkan firman itu kepada orang-orang yang tidak mau mengerti. Nah, jadi ketika kita mendengar, kita mempunyai pilihan ini. Mau tetap mendengarkan atau kita mau memikirkan hal yang lain. Mungkin kita yang berada di tempat ini masih mau untuk mempelajari firman Tuhan atau mau mengerjakan hal yang lain. Itu pilihan. Itulah keadilan dan kebijaksanaan Tuhan. Kita diberikan kehendak bebas sehingga orang Kristen tidak menganut paham fatalisme di mana Tuhan itu sepenuhnya mengontrol hidup manusia. Dan kita manusia memiliki kehendak, memiliki ruang. Tuhan memberikan kita ruang untuk mau untuk mendekatkan diri atau berbalik dan meninggalkan Tuhan. Itulah uniknya kekristenan, tidak mengandung paham fatalisme. Sehingga manusia setiap umatnya memiliki kehendak bebas untuk dirinya sendiri dan untuk lebih lagi mendekatkan kepada Tuhan. Jadi kita mau atau tidak, itu adalah pilihan kita. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang masih mau untuk melanjutkan kebenaran firman Tuhan, itu adalah pilihan yang baik. Karena dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara bisa bertumbuh dalam kebenaran pemberitaan firman itu sendiri. Yang kedua, syarat yang kedua, ketika kita sudah memilih menjadi tanah yang baik dan benih itu ditaburkan, pilihan kedua yang membuat kita berbuah adalah berakar dan bertumbuh dalam pengajaran. Ketika kita udah menyiapkan diri, saya mau untuk mendengarkan firman. Saya mau untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian kedua yang menjadi syarat kita dapat bertumbuh adalah berakar dan bertumbuh dalam pengajaran firman yang benar. Karena
ada dalam situasi yang sekarang dan situasi yang dahulu ketika pemberitaan firman, ada saja selalu ajaran-ajaran yang tidak benar. Ada saja ajaran-ajaran yang selalu menentang kekristenan, memutarbalikkan firman. Itu selalu ada dalam berbagai era, berbagai zaman. Termasuk juga zaman sekarang ini. Ada pengajaran yang mengatakan mengikut Yesus pasti sukses. Namanya kalau tidak salah itu teologi sukses. Jadi dalam pengajaran teologi sukses, ketika kamu ikut Yesus kamu pasti sukses. Itu menghilangkan segi penderitaannya. Karena kenapa? Kalau mengikut Yesus belum tentu sukses. Suksesnya dalam hal apa dulu? Kalau kita berbicara suksesnya terus menerus dalam hal duniawi dan duniawi, itu bagi saya tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena firman Tuhan juga mengajarkan tentang mengikut Yesus itu memikul salib, mengalami penderitaan, supaya kita dengan penderitaan itu semakin dekat dengan Tuhan. Supaya dengan penderitaan itu kita semakin mengenal Tuhan, dan Tuhan lebih berotoritas dalam hidup kita. Jadi harus memilih dan memilah pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar tentunya bersumber dari keseluruhan Alkitab, bersumber dari keseluruhan firman dalam Alkitab ini. Bukan juga ketika kita mau menghasilkan buah yang baik dari kebenaran firman Tuhan, seperti yang di awal kita juga tidak bisa memilih, oh ini saya maunya dari firman Tuhan dalam Alkitab adalah yang baik-baik saja. Saya maunya yang tentang kasih saja. Tidak mau membicarakan tentang perpuluhan, tidak mau membicarakan tentang mau memberi kepada Tuhan, tapi saya maunya diberi saja. Itu juga tidak bisa membuat kita bertumbuh, karena kompleksitasnya kurang, hanya berbicara dari satu segi. Dalam ayat ini, menyimpannya dalam hatinya, itu dalam bahasa Yunaninya adalah kateko. Ketika firman ditaburkan, seseorang yang sudah menyiapkan diri menjadi tanah yang baik dan mau berakar dan bertumbuh dalam Kristus, itu menyimpannya. Menyimpan dalam bahasa Yunani adalah kateko. Kita kalau biasanya menyimpan barang, misalkan ini, sesuatu barang kita simpan. Nah, pengertian kateko bukan seperti itu. Jadi pengertian kateko itu kita menyimpan dan itu menjadi identitas. Nah, ketika kita mendengar firman, kita ambil menjadi bagian kita, ini firman untuk saya dan saya simpan, dan itu menjadi identitas kita. Contoh sederhananya ketika kita misalkan memenangkan undian, menangkan undian dapat sekian triliun. Setiap orang mengenal kita, mengetahui bahwa kita mendapatkan undian sebanyak itu, dan kita menyimpannya di bank. Nah, identitas itu tetap ada sebagai kita pemenang undian. Nah, itu pengertian kateko secara sederhana. Jadi bukan hanya menyimpan dan ya udah disimpan gitu aja. Tidak. Tetapi firman yang disimpan itu menjadi identitas kita. Itu pengertian kateko, atau kalau dalam Injil Markus itu pengertiannya dikatakan dengan menyambut, atau dalam bahasa Yunaninya adalah paradekomai. Itu sama dengan pengertian kateko, yaitu menyambut itu berarti mengambil itu menjadi bagiannya, dan tidak hanya itu tapi menjadikan firman itu menjadi identitas. Nah, jadi dengan kita menyediakan diri menjadi tanah yang baik, kita mau bertumbuh dalam pengajaran yang benar, mendengarkan firman tidak pilih-pilih, karena kan sekarang banyak tuh channel-channel YouTube, channel Facebook tentang pengkhotbah-pengkhotbah, banyak pilihan variasi khotbah. Nah, kita mungkin yang sekarang dalam masa pandemi hanya bisa juga melihat, oh saya mau dengerin khotbah tentang ini, tentang itu. Nah, itu udah muncul langsung di sosial media ataupun di YouTube, di Facebook, di Twitter, di Instagram juga ada. Kita harusnya rutin mempelajari itu setiap hari, bukan hanya ketika kita mau, bukan hanya ketika kita mau mendengarkan sesuatu yang baik saja kepada kita, tapi keseluruhan Alkitab harus kita pelajari, sehingga buah yang kita hasilkan sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Nah, jadi sebenarnya apa buah yang diharapkan dari pemberitaan firman?
Apakah pelipat gandaan dalam perikop Matius dan Markus yang berbicara tentang kuantitas, lalu Injil Lukas membicarakan tentang kualitas? Kalau dalam Injil Lukas dikatakan dalam ketekunan, tapi dalam Matius dan Markus berbicara tentang kuantitas atau angka. 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, buah apa yang kita pahami sebagai orang Kristen, atau pencapaian apa yang harusnya kita raih ketika kita hidup dalam pembelajaran firman? Ataukah dari kita, atau ada dari kita yang berpikir bahwasanya berbicara tentang pelipat gandaan 60, 30, 60 dan 100 itu berbicara tentang harta? Tidak selalu. Dan kalau dalam perikop Matius dan Markus itu tidak bisa dikaitkan sebenarnya dengan harta. Itu adalah semacam perbedaan ketekunan seseorang. Kan dalam Lukas dijelaskan lebih detail karena surat Lukas dikirim bukan untuk orang Yahudi tapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang lebih ke sosial. Jadi di situ digambarkan bahwasanya pelipat gandaan angka itu berbicara tentang buah yang kita hasilkan itu berbicara tentang ketekunan kita. Bagaimana dan apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Buah-buah apa yang sebenarnya yang kita harus buahkan dari hidup kita. Dalam Galatia dijelaskan buah roh. Nah, benar, itu juga adalah buah yang harus tertampakkan dalam diri kita, dalam identitas kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus, dan orang yang memiliki firman, memiliki pengajaran-pengajaran firman dalam Alkitab ini. Tapi saya mau mengatakan bahwasanya pencapaian yang tertinggi yang harus kita kejar, buah yang harus tertampakkan kepada orang-orang sehingga mengenal kita, oh itu adalah pengikut Kristus, oh itu adalah orang yang percaya Yesus. Buah apa yang sebenarnya yang harus dilihat orang dari kita? Menurut saya adalah keserupaan kita dengan Kristus. Karena dalam bagian-bagian Injil yang lain, Yesus mengatakan bahwasanya seorang murid tidak bisa melebihi seorang gurunya. Sudah cukup ketika seorang murid itu sama dengan gurunya. Dalam bagian lain juga Tuhan Yesus mengatakan seorang hamba tidak akan bisa melebihi tuannya. Jadi ketika seorang hamba udah sama dengan muridnya, itu adalah udah pencapaian yang tertinggi. Itu adalah buah yang harus tertampakkan pada kita. Jadi ketika dalam susunannya ini harusnya linear. Ketika tanah itu sudah baik, udah mau, terus sudah mau bertumbuh, juga harus berbuah, itu harusnya linear, sejalan. Ketika kita udah mau menyediakan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah mau bertumbuh dalam pengajaran Yesus Kristus, buahnya bagi saya adalah satu, keserupaan kita dengan Kristus. Itu linear. Ketika kita mempelajari keseluruhan firman, sebenarnya adalah membicarakan tentang keselamatan, membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang Yesus. Jadi buah dalam pengajaran firman dalam Alkitab, itu seharusnya ketika kita rutin mempelajarinya, kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga orang-orang di luar sana yang tidak mengerti Kristus, tidak memiliki pengajaran yang sama dengan kita dari Alkitab, akan melihat, oh itu adalah pengikut Kristus. Jadi ketika kita rutin untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, pencapaian tertinggi kita adalah orang mengenal bahwa kita adalah pengikut Kristus. Mereka mengenal karena kita semakin berupaya untuk serupa dengan Kristus. Itu adalah buah atau pencapaian tertinggi yang harus kita kejar, yang harus kita raih sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Untuk menutup renungan kita, saya ingin menyampaikan kesaksian dari seorang Romo. Dia Romo Antonius Rajabana. Dia dari paroki Gua Maria Kaliori. Dia memiliki channel YouTube namanya juga Antonius Rajabana. Nah, di situ dia menyampaikan tentang satu pembelajaran tentang ilmu tertinggi. Nah, dalam kesempatan satu waktu, Romo ini sedang melaksanakan misa dalam paroki. Dan di situ juga ada satu pemuda yang ikut misa. Lalu kemudian selesai misa, pemuda dan Romo ini keluar, mereka berbincang-bincang dan pemuda ini bertanya, Romo, apa sih ilmu yang paling tinggi? Apa ilmu yang
paling manjur, paling mujarab, dan paling hebat. Lalu Romo ini bingung, karena dia juga tidak tahu. Terus pemuda ini bertanya lagi, Romo kan orang suci, pasti bisa membuat mukjizat, kesembuhan. Romo ini menjawab, enggak juga, karena ketika saya berdoa, saya menyampaikan minyak urapan, malah orang yang saya doakan besoknya mati. Nah, itu yang disampaikan Romo Antonius Rajabana. Nah, orang ini ternyata adalah orang dari kepercayaan lain, bukan dari orang Katolik atau Kristen, tapi datang ke tempat-tempat suci untuk bersemedi, untuk mencari ilmu. Motivasinya datang adalah untuk mencari ilmu yang tertinggi dalam kepercayaan mereka. Lalu Romo Antonius menjelaskan bahwasanya orang Kristen atau orang Katolik juga itu dalam prinsip imannya bukan prinsip iman yang naik. Karena dalam pengajaran firman, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu mau merendahkan diri menjadi manusia, dan ketika menjadi manusia pun mau turun lagi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan. Jadi perjalanan hidup itu menurun, merendahkan diri sampai habis. Ketika menjelaskan itu, seorang pemuda ini berkata, wah itu ilmu yang susah, itu ilmu yang tertinggi bagi saya. Nah, sedangkan Romo Antonius Rajabana ini tidak terlalu menyadarinya bahwa itu adalah ilmu tertinggi. Kenapa itu dikatakan jadi ilmu tertinggi? Bahwasanya Yesus yang adalah Tuhan mau turun merendahkan diri menjadi manusia dan mau turun lagi untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah pekerjaan yang sulit. Sebagai Tuhan yang memiliki wewenang mau turun dan turun lagi dalam kehidupan kita. Nah, orang Kristen juga diajarkan demikian. Kita diajarkan untuk merendahkan diri sampai habis. Kita menjadi garam sampai habis, memberi rasa. Menjadi terang sampai terang kita mungkin itu akan habis juga. Sehingga kita ketika mau untuk mengikuti jalan Tuhan, jalan turun untuk keselamatan, untuk damai sejahtera, kita tidak merasa aku lagi, bukan aku lagi. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidupku bukan hidupku lagi, tapi hidup milik Kristus. Itu menjelaskan bahwasanya jalan turun yang diajarkan Tuhan Yesus itu membuat Rasul Paulus menyadari bahwasanya hidup itu bukan hidupnya lagi, tapi milik Kristus. Itu adalah pencapaian yang tertinggi dalam keimanan dan hidup rohani kita. Karena kalau kita sudah menjadi garam sampai habis, itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi aku, tetapi bagaimana aku bisa berdampak, bagaimana aku bisa menghasilkan buah. Jadi cara yang membuat kita bisa berbuah sebagai refleksi atau kesimpulan akhir dari pemberitaan firman ini adalah mau menjadi tanah yang baik. Dan yang kedua adalah mau untuk berakar dan bertumbuh dalam pengajaran firman yang benar yang bersumber dari Alkitab. Dan buah yang mau kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana adalah buah yang menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Keserupaan kita dengan Kristus itulah yang kita kejar. Keserupaan yang bagaimana? Keserupaan yang mau merendahkan diri untuk kehidupan sesama, mau untuk turun, mau untuk meninggalkan ego, mau untuk melupakan jabatan atau apapun yang membuat itu menjadi batasan-batasan untuk menolong sesama. Jadi buah itulah yang akan dilihat orang. Nah, ketika kita mau melaksanakan merendahkan diri, meninggalkan ego, mau menolong sesama, orang akan melihat, oh itu adalah pengikut Kristus. Kiranya kita semua dapat mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan kita merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Kita mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal sembah sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, mampukan kami Tuhan untuk bertumbuh dalam pengajaran firman-Mu, mampu untuk berbuah, mampu untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga, kehidupan kami sepenuhnya ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Mungkin akan ada masa-masa sulit yang akan kami lalui, tapi kami yakin dan percaya dengan penuh iman bahwasanya Tuhan selalu menyertai kita dalam pertolongan-pertolongannya yang ajaib, yang mustahil bagi kita itu dapat terlaksana. Bapa di surga, kehidupan rohani kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pekerjaan Roh Kudus yang menolong kami, menyempurnakan kami semakin serupa dengan Kristus. Menjadi tujuan akhir dalam hidup kami bukan lagi aku, bukan lagi kami, tapi Kristuslah yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya. Marilah kita memberi persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kantong persembahan akan dijalankan oleh Saudara Sam. Kita akan mengiringi kantong persembahan kita dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Kita menyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang pekan yang telah lewat. Dalam segala pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan anak-anak kami. Dan kami sungguh merasa berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang besar yang telah memampukan kami dapat melewati segala sesuatunya dengan baik. Hari ini kami membawa segala rasa syukur kami, pujian penyembahan kami, serta persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Terimalah semuanya ini sebagai bentuk pujian penyembahan kami, pengagungan kami tertinggi kepada Tuhan. Allah yang telah memberikan pertumbuhan kepada kami, Allah yang telah memberikan benih pilihan kepada kami, dan Allah yang telah membuat hati kami di tanah yang baik, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami bersyukur, sebab kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah terhenti, tidak pernah bertepi, dan tidak pernah berkesudahan, dan selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan secara khusus konferensi nasional yang akan dilaksanakan pada bulan April di Jayapura, Papua. Tuhan tolong kiranya memberkati panitia pelaksana, tempat yang akan mereka pakai, hotel ataupun auditorium yang digunakan Tuhan. Kiranya daerah atau tempat itu dilindungi, dijaga oleh malaikat berpasukan, sehingga dihindarkan dari segala kekacauan dan berbagai hal orang-orang yang ingin mengganggu perhelatan ini ya Tuhan. Biarlah lewat konferensi ini terpilih pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan persiapkan untuk menjadi pemimpin
gereja kami Angel secara nasional di 5 tahun yang akan datang. Kami juga berdoa buat konferensi wilayah, konferensi daerah yang akan menyusul setelah itu. Biarlah juga konferensi wilayah dan daerah di berbagai wilayah dan daerah-daerah yang di Indonesia ini Tuhan dapat berjalan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Terpilih pengurus, pemimpin yang mengasihi Tuhan, yang mau mengorbankan hidup, tenaga dan pikirannya untuk memajukan akan pelayanan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja lokal yang menyokong akan perjalanan organisasi ini ya Tuhan. Baik gereja yang merupakan gereja inti, gereja pos, gereja PWJ, Tuhan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Sampai ke pelayanan-pelayanan perintisan dan juga program Sumatera Siap ya Tuhan. Kami serahkan ke semua hamba-hamba Tuhan supaya mereka juga benar-benar melaksanakan pelayanan dengan mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melihat akan jiwa-jiwa yang terhilang dan patut diselamatkan untuk dan dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami datang kepadamu juga ya Tuhan, menyerahkan program pelayanan dan program pendidikan dalam Yayasan Dr. Sutiono. Secara khusus kami berdoa buat pendirian dan juga pemasaran sekolah dasar Sulu Pengharapan Bangsa dan juga SMP Sulu Pengharapan Bangsa. Kami berdoa supaya melalui program-program yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Pembenahan ruangan dan juga ketersediaan dana ya Tuhan. Tuhan kami percaya, Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang memampukan kami semua melaksanakan semuanya ini ya Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kami akan melihat karya tangan Tuhan yang besar dan ajaib itu akan terjadi melalui sekolah yang sedang dirintis ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat lembaga-lembaga penginjilan dan para pengerja di daerah-daerah yang ada ya Tuhan. Tuhan percukupkan mereka, beri hikmat dan kemampuan untuk mereka dapat melaksanakan setiap program-program yang ada, dan juga kemampuan dan kecakapan untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang urgent di tengah-tengah masyarakat yang mereka layani. Tuhan kami serahkan juga akan bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai ke gubernur, wali kota, RT, RW yang dimana kami ada. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dapat memajukan akan kesejahteraan bangsa dan negara kami. Dan kami boleh memberkati bangsa ini, Resa Bangsa Merauke, dan memberkati kota kami ini ya Tuhan. Di mana kami ada, kota itu adalah kota yang Tuhan berkati dan menjadi kesejahteraan bagi kami juga. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi kami yang telah hadir di dalam ruangan ini, maupun mereka yang sedang menyaksikan siaran ini. Tuhan kiranya yang akan mengenal dan mengerti segala pergumulan dan permohonan yang mereka sampaikan. Dan biarlah kasih Tuhan yang sama juga menyertai kehidupan mereka. Inilah doa syafaat dan permohonan kami yang tidak sempurna ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Silakan berdiri Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Arahkanlah hatimu dan lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Dengan iman tadakan kedua tanganmu, serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allah-Mu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus.
Demikianlah rangkaian ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021. Oleh mimbar ini, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan kebersamaan kita, dan juga dalam ibadah online POS PWJ GKI Family Palembang pada hari ini. Tetap menjaga kesehatan, iman, imun, dan aman, dan selalu ada harapan, bertumbuhlah dan berakarlah dan berbuahlah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.